Entah apa yang terjadi pada Hanza. Sepertinya dia punya trauma tentang cowok yang suka melontarkan kata-kata gombalan seperti ragil. Padahal mereka seperti sudah dekat. Pembicaraan tadi menjadi pembicaraan terpanjang selama mereka bertemu. Namun Ragil masih bingung dengan apa yang terjadi pada Hanza. Kenapa dia semarah itu kalau ada cowok yang melontarkan kata-kata gombalan kepadanya? Entahlah. Jika dipikirkan, kepala Ragil malah pusing. Akhirnya Ragil menyusul Hanza. Akhirnya datang juga. Ragil mana? Tanya Rangga kepada Hanza. Hanza terdiam, masih menetralkan emosinya. Betapa terlihat bodoh dirinya di depan Ragil. Mereka belum lama kenal, tapi Hanza sudah berani memarahinya. Dan selama ini obrolan dengan Ragil tadi adalah obrolan terpanjang yang pernah dia obrolkan. Sebelumnya dia tidak pernah mengobrol sebanyak itu dengan Rasya ataupun Roni yang sudah lama dia kenal. Tapi dengan Ragil, dia malah seperti tidak punya rem untuk berhenti berbicara. Dia jadi merasa bersalah kepada Ragil karena sudah memarahinya tanpa sebab. Ya, sebabnya sih karena Ragil suka nyeleneh kata-katanya. Tapi harusnya dia tidak emosi menghadapinya, karena Ragil. Begitu juga dengan yang lain kecuali Tisa dan Mei tidak mengetahui traumanya dulu. Sudahlah, dia tidak mau memikirkannya. Beberapa detik setelah itu, Ragil datang. Nah, ini Ragil baru datang. Ngobrol apa sih kalian? Tanya Rasya. Ragil melirik Hanza. Jangankan bicara, menulis saja tidak. Akhirnya Ragil yang harus menjawabnya sendiri. Ya biasalah, nanti juga tahu, jawab Ragil. Rahasia-rahasiaan nih. Katanya gak boleh ada yang disembunyiin dari tim Hamzatul Ar. Ini lu malah nyerahasiain. Cap Randy. Ya gak gitu Ren. Gue gak niat rahasiain, cuma ini bukan waktunya kalian tahu. Nanti kalau udah waktunya gue sama Hanza akan kasih tahu kok. Jadi slow aja, jawab Ragil. Yaudah, daripada bahas itu, mending kita mikirin ini nih. Kita lanjut aja apa mau balik ke masjid? Udah mendung soalnya nih, tanya Rangga. Lanjut aja dulu, kalau hujan kan bisa neduh. Kita masih punya 2 jam menuju asar. Yuk semangat, insya Allah berkah, jawab Ragil. Mereka mengikuti aba-aba Ragil. Mereka kembali meminta sumbangan kepada rumah-rumah. Ketika ke rumah Tisa, mereka mendapat penyambutan yang hangat. Keluarganya Tisa sangat baik. Keluarganya bahkan memberikan sumbangan kepada mereka. Setelah beristirahat di rumah Tisa sejenak, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Mendung sudah berganti menjadi gerimis. Mereka masih saja berjalan. Uang yang mereka dapat hanya uang dari keluarga Tisa. Yang papanya Mei berikan tidak mereka ambil. Dari gerimis, hujan itu kemudian membesar. Mereka kebasahan mencari tempat teduh. Lalu mereka berdiri di depan rumah megah, yang di sana ada tempat untuk mereka berteduh sementara. Namun sepertinya tidak ada penghuninya. Ini rumah siapa dah? Gede banget. Dari sekian rumah yang kita kunjungi, ini doang yang paling megah. Tapi sebegini ya? Tanya Randy sambil berusaha melihat-lihat rumah megah itu. Oh, ini rumah keluarga Amel. Mereka lagi umroh 4 hari lalu. Keluarga ini memang keluarga yang paling kaya di sini, tapi sayang mereka sombong, suka merendahkan orang lain. Siap Mei? Shh, Mei, gak boleh gitu Siap Hanza. Maaf, Mei lupa. Abisan ada yang nanya kan? Ya Mei jawab. Siap Mei? Ya jawabnya apa yang ditanyakan aja. Soal sikap mereka jangan. Kita kan gak tahu hati mereka. Yang tahu cuma Allah. Kita gak bisa menghakimi begitu aja kan? Siap Hanza dengan tegas. Iya sih, tapi kan bener, keluarga ini memang sombong. Ya kecuali ibunya baik banget. Cap Rasya. Udah, daripada ngomongin orang, mending kita selawatan sambil nunggu hujannya berhenti. Gimana? Nah, boleh tuh. Ayo mulai.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mereka terus melantunkan sholawat hingga akhirnya hujan mereda. Waktu menunjukkan pukul 14.35. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke masjid. Tisa dan Mei ikut ke rumah Hanza, yang lainnya ke masjid. Mereka membersihkan diri, lalu waktu asar tiba, kali ini giliran Roni yang mengumandangkan azan. Hanza, Tisa dan Mei ke musola untuk ikut berjamaah. Setelah itu mereka menghitung sumbangan yang didapat. Tiba-tiba air mata Hanza mengalir menghitungnya. Uang itu hanya terdiri dari 300.000, itu pun dari keluarga Tisa. Kali ini Hanza benar-benar terharu. Dia dan teman-temannya bisa berjuang sampai sejauh ini. Yang awalnya Hanza hanya bisa berjuang dengan ayahnya dan ibunya. Juga kedua temannya ini sekarang sudah ramai yang membantu walaupun belum mengetuk hati warga. Tapi Hanza berharap dia dan teman-teman bisa selalu seperti ini, kompak untuk kebaikan, dan semoga Allah cepat memberikan hidayah kepada warga untuk lebih tertarik dengan kegiatan masjid. Keesokan harinya mereka kerja bakti dipandu oleh Pak Kiai. Warga cukup respek dengan kegiatan ini. Mereka sedikit terbantu. Perlahan-lahan hati warga mulai terketuk dan tertarik pada kegiatan anak-anak masjid. Bahkan tak jarang warga bertanya-tanya kepada Ragil. Kali ini benar-benar terlihat raut menerima dari warga sekitar. Beberapa saat kemudian mobil mewah datang melewati pekarangan rumah warga dan berhenti di depan masjid. Semua pandangan tertuju pada mobil itu. Beberapa warga menatap malas, sedangkan warga yang lain mengharap sesuatu dari pemilik mobil itu. Perempuan turun dari mobil itu, berpakaian glamor lengkap dengan kacamata hitam yang dipakainya. Roni menghela nafas. Akhirnya dia pulang, ucap Roni yang hanya terdengar oleh Ragil. Nik, kenal sama dia? Siapa? Tanya Ragil dengan berbisik. Itu, lu ingat kan pas kita duduk di depan rumah gede yang mewah itu? Iya, terus? Nah, ini pemiliknya, baru pulang umroh dia. Namanya Amel. Kok lu bahagia amat dia datang? Ya seneng gue karena gue bisa lihat dia, tapi gue dan yang lain harus siap ngadepin sikap dia. Kenapa jadi curhat ya? Ya gitu dah. Ragil mengangguk-ngangguk. Dia menangkap sesuatu dari raut wajah Roni. Dia yakin Roni menyimpan sesuatu pada perempuan kaya itu, tapi Roni sembunyikan dan tidak membiarkan siapapun tahu perasaannya. Ragil hanya tersenyum melihat Roni. Tiba-tiba ada warga yang kurang mampu yang kemarin mereka temui di jalanan. Seorang ibu dengan menggendong anak tersebut berlutut di kaki perempuan itu meminta uang darinya. Karena diketahui bahwa perempuan itu sudah berjanji jika pulang umroh, maka ibu dan anak itu akan diberikan uang untuk hidup mereka. Merasa risih, perempuan itu langsung mendorong kasar ibu-ibu tersebut hingga ibu dan anak itu terjatuh. Melihat itu, Pak Kiai langsung menghampiri. Ragil dan kawan-kawan juga ikut mendekat. Nah Amel, kamu gak boleh seperti itu. Dia jauh dari kamu usianya. Kamu harus menghormatinya, ucap Pak Kiai. Pak Ustadz yang gak pernah diharapkan kehadirannya di sini, diam aja deh. Hak saya lah mau ngapain juga. Toh dia juga gak bakal marah. Orang selama ini saya udah baik sama dia. Makanan dikasih walaupun bekas, ya kan? Kalau nggak gitu, makan dari mana mereka? Ucap Amel dengan sombongnya. Amel, setiap manusia itu sudah memiliki rezeki masing-masing. Ada ataupun tidak kamu di sini atau orang kaya di sini, mereka akan tetap bisa hidup. Karena semua rezeki makhluk hidup sudah diatur sama Allah. Tinggal kita menjemputnya saja. Siapa Kiai?
Berisik banget sih bapak ini. Udah deh, gini aja. Pak Ustadz butuh uang berapa dari saya? Bilang aja, lumayan tuh buat ngerenov masjid kumuh itu. Meskipun sekarang udah agak bersih tuh masjid. Atau bisa juga uangnya bapak makan sendiri, ya kan? Cap Amel. Pak Kiai hanya diam. Benar-benar sombong Amel ini. Melihat itu, Roni langsung menghampiri Amel dan menamparnya. Wah. Berani ya kamu ngomong gitu ke Pak Kiai? Asal kamu tahu Mel, Pak Kiai mengorbankan seluruh hartanya di masjid ini. Tidak ada bantuan dari siapapun. Dan Pak Kiai tidak mengharapkan apapun. Tapi Pak Kiai selalu yakin bahwa jika beliau berada di jalan yang benar, pasti Allah mudahkan. Dan kamu lihat masjid ini sekarang. Udah banyak perubahan yang mungkin semula hancur. Ucap Roni. Berani ya lu nampar-nampar gue? Lu siapa? Keluarga bukan, pacar bukan. Lu mau juga duit gue? Nih gue kasih. Amel melemparkan beberapa uang 100 ribuan ke wajah Roni. Roni menahan amarah. Udah ya semuanya. Kalau ada yang butuh uang ke rumah aja. Males di sini ada orang sok jagoan. Cepat Amel. Amel berbalik hendak menaiki mobil, tapi badannya kembali berbalik karena Roni menarik tangannya. Mel, dengerin gue. Suatu saat kamu pasti butuh masjid ini, Mel. Ucap Roni. Roni melepaskan tangan Amel dan berbalik pergi. Denger ya, gue gak akan pernah butuh masjid yang penghuninya orang-orang kayak kalian. Gak butuh.